Halo semua sobat Kopi Film, jumpa lagi dengan kami, gue Ronald. Dan gue Yudi, dan ini alur cerita The Shawshank Redemption. Seruput dulu. Film ini mengisahkan Andy Dufresne yang berprofesi sebagai bankir yang difitnah dan dituduh membunuh istri dan kekasih gelapnya, pemain golf profesional. Dan Andy dihukum 2 kali seumur hidup. Walau Andy sudah mengklaim bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk mengobrol dan bukan membunuh. Dan Andy dikirim ke penjara Shawshank yang terkenal brutal. Setelah sampai penjara, Andy dan para napi baru lainnya diperkenalkan dengan kapten penjara Hadley dan sipir penjara bernama Norton. Pada malam harinya, ada suara tangisan dari salah satu napi baru dan suaranya terdengar sampai ke kepala penjara. Dia terus-terusan menangis dan berkata dia tidak bersalah dan tidak layak berada di penjara ini. Dan kemudian napi baru itu dihajar habis-habisan oleh kapten penjara hingga tewas karena kesal. Setelah berbulan-bulan lamanya di penjara, akhirnya Andy mulai mendekati napi lama yang bernama Red. Red merupakan seorang penyelundup yang suka memasukkan barang-barang ilegal dari luar ke dalam penjara. Andy meminta Red untuk menyelundupkan sebuah palu batu dengan alasan ingin menyalurkan hobinya memahat batu. Dan Red juga memperingati Andy soal geng The Sister yang suka melakukan pelecehan seksual karena menurut rumor, bos geng tersebut menyukai Andy. Dan tidak lama kemudian, palu pesanan Andy datang. Red sempat tertawa karena mengira Andy akan kabur menggunakan palu tersebut. Namun palu itu sangat kecil. Dan di kemudian hari, kepala sipir mencari tenaga sukarelawan untuk memperbaiki atap gedung. Red bersikeras agar dia dan teman-temannya terpilih untuk pekerjaan itu. Dan ketika sedang memperbaiki atap bangunan, Andy mendengar kapten penjara Hadley yang mengeluh karena harus membayar pajak negara. Andy yang dulunya seorang bankir menawarkan keahliannya untuk membantu Kapten Hadley. Dia akan membantu Kapten Hadley untuk mengurus dokumen pajak dengan imbalan beberapa botol bir dingin untuk teman-temannya ketika jam istirahat. Kemudian, Hadley menyetujui dan membelikan bir dingin untuk para napi pekerja. Ketika para napi sedang menonton film di ruangan nobar, Andy mendekati Red untuk meminta sesuatu, yaitu poster artis terkenal, Rita Hayworth. Dan ketika Andy keluar dari ruangan nobar tersebut, Andy dicegat geng The Sister yang menyiksa dan menghajar Andy yang menyebabkan Andy masuk ruang klinik selama 1 bulan untuk dirawat. Dan ketua geng The Sister yang bernama Box mendekam selama seminggu di ruang isolasi. Namun ketika dia bebas dari ruangan isolasi tersebut, dia dihajar oleh kapten penjara dan anak buahnya karena sudah mengganggu Andy dan menyebabkan Box cacat permanen. Kemudian, setelah sembuh, Andy kembali ke dalam selnya dan menerima poster yang dipesan dari Red. Tak lama kemudian, sang kepala sipir meminta Andy bekerja di perpustakaan. Dan di sana, Andy berkenal dengan napi senior yang bernama Brooks. Dan ketika Andy sedang berbincang dengan Brooks, tiba-tiba ada penjaga datang dan menghampiri Andy untuk meminta bantuan soal masalah dokumen keuangan. Melihat kondisi perpustakaan yang kekurangan buku, Andy meminta kepada kepala sipir untuk mendatangkan buku-buku baru ke perpustakaan. Dan kepala sipir berkata bahwa penjara tidak memiliki budget untuk itu. Dan Andy kemudian menulis surat-surat kepada pemerintah setempat untuk mendatangkan buku-buku ke perpustakaan penjara. Sambil menunggu buku-buku datang, setiap hari banyak datang para penjaga yang minta bantuan tentang masalah keuangan. Suatu hari terjadi keributan di dalam perpustakaan. Napi senior Brooks sedang menodongkan pisau ke napi yang lain. Andy, Red, dan napi yang lain mencoba menenangkan Brooks. Ternyata Brooks bersedih karena dia sebentar lagi akan dibebaskan dari penjara. Dan dia tidak tahu harus kemana. Karena dia sudah terlalu lama berada di penjara tersebut, yaitu 50 tahun. Setelah bebas dari penjara, Brooks pergi ke kota dengan bis dan tinggal di apartemen. Namun Brooks merasa bingung, linglung, dan kesepian karena dunia luar penjara yang sudah jauh berbeda dari masa mudanya dulu. Dan Brooks mulai bekerja di supermarket. Namun selalu dimarahi manajer dan dikomplain para pembeli, yang akhirnya membuatnya semakin stres.
Dan kemudian, Brooks memilih untuk mengakhiri penderitaannya dengan menggantung diri di apartemen. Kembali ke penjara Shawshank, akhirnya buku-buku yang dipesan Andy datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di dalam buku-buku di sana terselip piringan hitam. Dan Andy mempunyai ide spontan untuk memutar lagu dari piringan hitam tersebut. Kemudian dia mengoneksikannya dengan pengeras suara penjara. Yang akhirnya semua napi mendengar dan terdiam menikmati musik tersebut. Andy mengunci ruangan tempat dia memutar musik. Ketika kepala sipir datang dan meminta membuka pintunya, Andy justru malah menambah volume musik tersebut. Karena ulah tersebut, Andy harus masuk penjara isolasi selama 2 minggu. Setelah Andy 18 tahun di penjara, datanglah napi muda bernama Tommy. Karena sikapnya yang ramah dan pintar dalam mencari teman, tak cukup lama Tommy bisa bergabung dengan geng Andy. Dia bercerita kalau dia sudah sering keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun. Andy menyarankan Tommy untuk bertobat dan berubah. Kemudian Tommy mendengar dan meminta Andy untuk membantunya mendapatkan pendidikan. Tommy tidak bisa membaca dan menulis, dan akhirnya Andy mengajarkan membaca dan menulis. Ketika bersantai di ruang kerja, Tommy bertanya kepada Red, apa yang menyebabkan Andy masuk penjara? Setelah Red bercerita, wajah Tommy berubah menjadi pucat. Beberapa lama kemudian, Tommy bercerita kepada Andy dan Red bahwa dia dulu pernah memiliki teman sekamar dalam penjara. Temannya itu pernah bercerita bahwa dia pernah membunuh seorang wanita dan kekasih gelapnya seorang pemain golf profesional. Dan malahan yang dipenjara justru suaminya. Sontak, Andy terkejut mendengar cerita Tommy. Setelah mendengar cerita itu, Andy bertemu dengan kepala sipir untuk meminta keadilan. Namun, sipir penjara menolak. Andy berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang pencucian dan penggelapan uang yang dilakukan oleh kepala sipir penjara. Karena hampir 18 tahun, Andy lah yang membantu pencucian uang tersebut. Dan kepala sipir marah, kemudian memasukkan Andy ke dalam sel isolasi selama sebulan. Dan itu merupakan rekor terlama di penjara Shawshank. Dan pada malam harinya, Tommy diajak bertemu oleh kepala sipir dan mencoba menanyakan kepada Tommy apakah cerita tentang Andy itu benar. Ketika Tommy bercerita bahwa semua itu benar dan dia berani bersaksi di depan pengadilan, justru Tommy ditembak oleh Kapten Hadley sesuai perintah dari kepala sipir. Kepala sipir datang menemui Andy dan memberitahu bahwa Tommy ditembak karena berusaha kabur dari penjara. Dan Andy tidak percaya akan hal itu. Andy berkata, dia tak mau lagi membantu kepala sipir dalam soal pencucian uang. Sipir Norton marah, menambah hukuman di isolasi penjara selama 1 bulan lagi untuk Andy. Setelah keluar dari ruang isolasi, Andy bercerita kepada Red bahwa dia bercita-cita memiliki sebuah hotel kecil dan penyewaan perahu di pantai Meksiko. Dan Andy meminta kepada Red bila dia keluar dari penjara untuk mengunjungi suatu tempat di Buxton, di mana ada sebuah pohon besar di ujung dinding batu. Red diminta mengambil sesuatu di sana. Saat makan siang, Red dan kawan-kawan berbincang-bincang. Dia mempunyai firasat tidak enak tentang Andy. Dan teman lainnya berkata bahwa Andy meminta tali kepadanya. Red berpikir bahwa Andy akan menggantung diri dalam selnya. Keesokan paginya, penjaga mengabsen setiap penghuni sel. Tapi ruangan sel Andy kosong. Sipir Norton marah dan mengobrak-abrik sel Andy. Dan tak sengaja melemparkan batu ke poster yang menempel di tembok. Batu itu menembus dan masuk ke dalam poster tersebut. Setelah dibuka, sipir Norton kaget bukan kepalang. Ternyata ada lubang yang sudah dibuat oleh Andy dengan palu kecil yang pernah dipesan olehnya. Lubang tersebut digali selama 20 tahun. Setelah Andy lolos dari penjara, dia menuju bank terdekat untuk menyairkan uang yang didapatnya dari hasil pencucian uang dari kepala sipir. Dan tidak lupa, Andy juga mengirimkan surat kepada media koran yang menceritakan pembunuhan, penyiksaan, dan pencucian uang di penjara Shawshank. Dan tak lama kemudian, penjara Shawshank digerebek polisi dan sipir Norton membunuh dirinya karena panik. Dan setelah beberapa lama, Red pun bebas dan teringat akan janjinya kepada Andy.
dan dia pergi ke Buxton mencari tempat yang dimaksud dan menemukan kotak yang berisi uang serta surat yang menceritakan bahwa Andy saat ini sedang berada di sebuah pantai Meksiko. Dan setelah itu, Red menyusul Andy ke pantai Meksiko. Akhirnya mereka bertemu kembali as a free man. Para sobat Kopi Film, sampai jumpa lagi di video-video kami yang berikutnya. Jangan lupa like and subscribe biar tidak ketinggalan alur cerita film-film yang lainnya. Seruput dulu.